Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan seluruh proses negosiasi kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat telah selesai. Dijumpai dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Senin 2 Februari, Erlangga menjelaskan bahwa saat ini Indonesia dan Amerika Serikat tengah menjalani proses fine-tuning, sebuah tahapan akhir dalam legal drafting. Selanjutnya, kedua negara menunggu penentuan jadwal bersama antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump untuk menandatangani dokumen kesepakatan. Dan berikutnya tinggal menunggu jadwal yang akan ditentukan, jadwal bersama antara Bapak Presiden dan Presiden Trump. Ya, karena ini kan kemarin dinamika, kemarin ada penandatangan Board of Peace dan sebagainya, ini kan menggeser ke berbagai kegiatan. Tetapi kan kita lihat saja Board of Peace Pak Presiden juga tanda tangan. Erlangga juga menjelaskan keikutsertaan Indonesia di Board of Peace tak ada kaitannya dengan proses legal drafting tarif yang berlangsung dalam kerjasama perdagangan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat. Namun agenda di Davos, Swiss memang terfokus pada upaya-upaya pencapaian perdamaian yang ingin dicapai oleh berbagai negara. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kesehatan untuk memberikan andil dalam mengawasi berjalannya program makan bergizi gratis MBG di tanah air. Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Octavianus menjelaskan, pengawasan dilakukan agar program MBG dapat berdampak signifikan terhadap penurunan angka stunting nasional. Menurutnya, program yang telah menjangkau 60 juta penerima tersebut sudah berjalan dengan cukup baik, namun perlu disempurnakan, khususnya dalam penguatan gizi yang terkandung dalam setiap menu sajiannya. Kalau stunting kan treatment, nah bagaimana implementasi di lapangan. Jadi saya besok juga Prof. Dadan, Ketua BGN, untuk mengatur bagaimana implementasi di lapangan supaya makin hari makin sempurna, makin hari makin baik. Kan sekarang sudah 60 juta, target kita 82,9 juta, kalau bisa akhir tahun ini sudah bisa. Untuk intinya bahwa kalau kita bisa menurunkan stunting, lalu menaikkan gizi anak Indonesia, maka kita SDM-nya akan lebih baik. Kementerian Kesehatan mendata pada triwulan 3 2025, angka stunting menurun 2,7%, yakni dari 20,1% menjadi 19,8%. Sementara itu di tahun 2026, pemerintah menargetkan penurunan stunting menjadi 18,8%. Dengan penurunan rata-rata sekitar 1,2% per tahun dan target jangka panjang menjadi 14,2% pada 2029. Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan DPRD Bali meninjau sejumlah area di kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali di Pulau Serangan Senin 2 Februari. Inspeksi dilakukan terkait aduan masyarakat yang menduga adanya perubahan fungsi lahan Taman Hutan Raya Ngurah Rai yang ditukar dengan lahan yang tidak sesuai. Pansus TRAP bersama pengelola Bali Turtle Island Development Kura-Kura Bali juga melakukan dialog bersama terkait pengembangan kawasan. Pembahasan akan dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat bersama DPRD Bali dan DPRD Kota Denpasar. Sudah seperti apa yang tadi kita lihat bersama, ya, ikuti bersama bagaimana kegiatan yang ada di ruangan kampus itu, bagaimana kegiatan yang ada di ruang ini, saya kira itu aja. Selanjutnya mungkin apa? Kan tadi sudah kita bilang nanti kita perdalam. RDP. Ya, kita bicara nanti tentang mekanismenya apa, seperti apa, sosiologi seperti apa, yuridisnya gimana, ya. Itu kita filosofinya seperti apa. Kita perdalam lebih terukur dengan para ahli. Sebelumnya, tim Pansus bersama pemerintah dan pengelola kawasan ekonomi khusus membahas sejumlah aduan. Menyikapi hal tersebut,
Presiden Komisaris Bali Turtle Island Development Tantowi Yahya menyatakan siap mengikuti rapat dengar pendapat dan memastikan kawasan ekonomi khusus di Pulau Serangan itu legal dan mematuhi perizinan. Untuk RDP atau RDPU, baik di DPRD kota maupun DPRD provinsi siap Pak. Sekaligus kami akan siap memaparkan semua fakta-fakta, semua data-data pendukung yang diperlukan berikut kopinya. Just to show you, hanya untuk mengasih tahu bahwa nggak ada aksi ilegal yang kami lakukan dalam membangun pulau ini. Dalam inspeksi ini, Pansus Tata Ruang Aset dan Perizinan juga menyoroti proyek pembangunan marina di Arena Lagun. Anggota DPRD turut menanyakan perizinan hingga kondisi awal mula area Teluk sebelum dibangun proyek untuk dermaga kapal yacht.